yes, masuk surga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan kita dalam sebuah acara yang belum ada judul sampai hari ini. Ya. Kita kedatangan tamu lagi dari pengurus OSIS, Mbak Naswa namanya. Nanti biar kenalan lebih jauh lagi tentang Naswa. Nah, Mbak Naswa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat. Ya, alhamdulillah. Kalau di rumah itu bagaimana protokol kesehatannya? Ya kuota atau harus pakai masker juga atau enggak? Kalau di rumah nggak pakai masker, cuma kalau keluar rumah harus pakai. Harus pakai ya. Iya. Kalau begini dimarahin nggak nanti sama ibunya? Kalau Ibu. jaga jarak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Bu, mohon maaf ya, Bu. Mbak Naswa, dulu ketika mau masuk ke Bina Insani itu pertimbangannya apa? Timbangan apa ya? Gini, maksud saya dulu milih Bina Insani itu kenapa milih Bina Insani? Karena itu ada mahatnya sama opsi paling dekat dari rumah. Oh, ada mahatnya dan opsi paling dekat dari rumah. Iya. Karena udah masuk, otomatis kan sudah merasakan berapa tahun ya? Oh, baru berapa? Kalau ngitungnya mungkin berapa bulan ya? Baru berapa bulan merasakan mahat. Gimana rasanya di mahat itu gimana sih? Rasanya di mahat. Bisa digambarkan nggak? Nanti siapa tahu dari obrolan kita ini ada yang mau mahat itu jadi lebih punya informasi lah. Bagaimana rasanya di mahat itu? Gimana rasanya? Enak, banyak temen nih. Terus kalau di sana kan itu apa-apa sendiri, nyuci baju sendiri, terus punya tanggung jawab bersih-bersih kamar, terus beresin barang-barang. Terus biasanya berbagi jajan, Gitu ya. sama itu kalau di mahat hafalannya jadi lebih fokus. Oh, kalau di mahat hafalannya bisa lebih fokus dan mandiri lah ya berarti ya. Dan mandiri. Oke. Di mahat. Oke. Tapi ada nggak satu hal yang membuat kamu jadi betah di mahat itu? Yang paling membuat betah di mahat itu apanya? Musyrifahnya. Oh, musyrifahnya. Iya. Dan mungkin banyak temannya juga ya yang asik ya. Iya. Sama mbak-mbaknya. Sama mbak-mbaknya ya. Jadi baik-baik ya teman-temannya. Oke. Itu ya teman-teman semuanya yang mau mahat ya. Ini informasi yang sangat berguna sekali ya. Jadi di mahat itu musyrifnya udah baik, temannya juga baik. Terus yang mau lebih mandiri lagi yo harus ke mahat lah. Oke lah, di mahatnya sudah. Nah, terkait dengan mahat, kamu punya nggak angan-angan di mahat itu kalau sudah mahat nanti? Ini kan pulangnya baru dua pekan sekali baru boleh pulang. Yeah. Nah, nanti ada harapan nggak? Misalkan 1 bulan pulangnya 1 bulan atau mungkin setahun gimana? Kamu lebih enak pulang 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, 2 minggu sekali, atau mungkin nanti 1 bulan sekali, atau mungkin pulangnya per semester gitu? 2 minggu sekali. Ya kenapa? Kenapa pengen yang cepat pulang? Itu kalau yang pertama kangen adik. Oh kangen, masih punya adik, adiknya umur berapa? Nah yang satu umur 8 tahun, yang satunya 2 tahun. Oh yang satu 2 tahun ya, masih kecil ya 2 tahun ya berarti ya. Cewek atau cowok? Cowok semua. Oh cowok semuanya, alhamdulillah ya, bisa jaga Nasma nanti. Oke, Mbak Nasma sendiri punya hobi apa sih? Hobinya membaca. Membaca. Cita-citanya? Jadi dokter Hafizah. Oh masya Allah, jadi dokter gitu, cocok ya. Sudah hobinya baca, kemudian pengen jadi dokter Hafizah dan mahat. Nah ini loh, jadi ada usaha yang memang untuk mengejar cita-cita harus ada usaha. Seperti logo kita ya, jika ada usaha itu pasti ada jalan. Gak mungkin tanpa usaha akan datang sendiri cita-cita kita kan mungkin. Oke, nah berbicara tentang membaca tadi, Mbak Naswa suka baca apa? Komik sama novel. Komik sama novel. Terus apa hubungannya dengan dokter? Komiknya itu komik tentang sains gitu. Oh, komik tentang sains ini. Ide informasi juga bagi teman-teman. Jadi ketika ada anak yang ngomong ketika suka baca komik lah, itu kan biasanya kan mindsetnya kan gitu ya. Komiknya komik kartun gitu ya. Nah, ini ada komik sains loh. Sama komik Islami juga banyak. Oh, komik Islami juga banyak ya. Ya yang mau pesen komik Islami sama komik tentang sains bisa hubungi Mbak Naswa ya.
Maksud saya gini, mungkin siapa tahu kalian belum tahu kan belinya di mana ataupun apa, itu bisa Mbak Naswa. Ya, oke. Oke, kalau sudah punya koleksi berapa buku? Mungkin 2 rak penuh. 2 rak penuh loh. Dipinjamkan nggak sih? Kalau dipinjemin cuma ke adik kan Oh punyanya gitu. baru. Iya. Tapi kalau teman-teman mau tahu koleksinya Naswa, mungkin nanti bisa silaturahmi ya ke rumah. Tapi kayaknya bacanya di tempat aja. Nanti biasanya kalau dipinjam itu banyak nggak baliknya. Ya. Mending beli sendiri kalian ya. Masa nggak bisa beli sendiri? Insya Allah bisa lah. Oke. Hubungannya dengan dokter ini. Sekarang apa yang paling disukai? Yang paling apa ya? Yang paling membuat apa ya? Datang sekolah itu pengen ndang mapel itu gitu loh. Bahasa Arab sama biologi. Wah, bahasa Arab loh. Ini baru loh ya. Ustadz Wahid. Kita guru Ustadz bahasa Arab kita adalah Ustadz Wahid. Mbak Naswa seneng banget dengan bahasa Arab. Sama apa? Sama biologi. Sama biologi ya, pas ya. Biologi itu membahas tentang kesehatan ya, ataupun pokoknya banyak lah ya. Biologi tahu sendiri ya. Nah, bahasa Arab itu yang membuat menarik apanya? Apa ya? Gak tau, dari SD dulu suka aja gitu Kak bahasa Arab. Oh, dari SD suka bahasa Arab. Mungkin nanti Mbak Nara siapa tahu jadi dokter di Madinah. Amin. Di Mekah, di Madinah kan, amin ya sana. Apa namanya? Jadi dokter internasional siapa tahu ya. Pulang-pulang ke Kediri nanti jadi direktur di rumah sakit Amin. punya sendiri ya. Nah, kita siapa tahu dari obrolan kita ini ya nanti akan menjadi jejak ya, jadi jejak ya. Jadi dokter, sekolah di luar negeri siapa tahu, kemudian pulang ke Indonesia apa namanya? Membangun rumah sakit sendiri. Punya rumah sakit sendiri nanti untuk apa namanya? Kesehatan masyarakat kita sendiri. Oke. Nah, kemudian ini balik nih ke Mbak Naswa. Mbak Naswa kan organisasi nih, ikut OSIS, kemudian yang masih berjalan memang di Binasa ini memang OSIS. Nah, Mbak Naswa jadi apa sih di OSIS? Sekretaris jenderal. Oh, jadi sekretaris jenderal. Di Bina Insan itu sebutannya udah mentereng ya, sekretaris jenderal. Ada presiden ya kemarin ya berarti ya? Oh, berarti pakai presiden, pakai sekretaris jenderal. Tugasnya apa sekretaris jenderal? Nyatet programnya anak-anak bidang. Habis itu kalau pas waktu rapat jadi notulensi. Oh, jadi notulensi gitu ya. Ya susah-susah gampang ya, nyateti apa yang diomongkan banyak teman, programnya teman itu juga susah-susah gampang ya. Yeah. Oke, senang nggak sih jadi pengurus OSIS? Senang. Ada nggak senangnya? Nggak senangnya itu ada teman yang kayak bicarain apa jelek-jelekin OSIS pakai nama gitu kayak. Oh, cai iki gini di OSIS mah. Iya. Jadi kok gini kok mau. Gitu ya. Oke. Tapi banyak enaknya kan jadi OSIS. Iya. Nah, kalau sampai detik ini yang Mbak Naswa dapatkan di OSIS apa? Apa ya? Mungkin disiplin ngumpulin laporan-laporan ke Pak Bilinya. Kan ada dikasih deadline. Deadline-nya hari ini harus segera dikumpulin, terus bentuknya harus dokumen. Terus kemarin tuh bantu Renita buat slide buat itu presentasi. Sampai mualem akhirnya tapi jadi. Luar biasa ya, itu perjuangan loh. Itu perjuangan yang sifatnya pengalaman dan nanti suatu saat pasti aku dulu pernah begini loh itu loh. Yang bisa diambil itu begitu itu ya berarti ya. Dari OSIS itu ada kerja keras dan kedisiplinan yang bisa diambil di kepengurusan OSIS. Jadi bahasanya kalau dalam bahasa ojo getun dari OSIS. Jangan ojo getun dari OSIS. Insya Allah manfaatnya banyak sekali. Oke, balik dengan mata pelajaran. Tadi mapel yang sudah. Ada nggak sih mapel yang membuat kamu kesulitan belajar gitu? Ada. Apa? Fisika. Kenapa? Ya. Itu enggak susah buat masuk. Fisika susah untuk dicerna gitu ya? Apa mungkin penjelasannya terlalu cepat atau memang materinya terlalu cepat atau bagaimana? Penjelasannya udah bener pelan Pak Yudi, kalau ngajarin juga pelan-pelan, tapi akunya nggak paham-paham. Oh, nggak paham-paham. Berarti harus ada usaha lagi yang kayak fisika. Pak Yudi udah jelaskan ini, tapi
kurang ya, maksudnya kamu sendiri yang masih kesulitan ya. Iya. Ya biasanya itu memang kemampuan diri lah ya, kemampuan diri kita masing-masing dalam menangkap pembelajaran. Jadi kita butuh usaha yang keras lagi untuk belajar. Nah, punya gak sih guru favorit yang ada di sekolah? Punya. Siapa? Kalau favorit sih semua nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih semuanya. Jadi semuanya favorit ya. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi bisa kita menyebut 1-2 orang, tapi karena kita sekolah di sini semuanya jadi favorit. Karena kita memang belajarnya di sini. Gitu. Oke. Sekarang ngobrol masalah pribadinya Mbak Naswa juga. Saya mulai korek-korek. Oke. Mbak Naswa dulu kalau di rumah itu kok dulu sih? Di rumah itu makan favoritnya apa? Nasi goreng sama cah kangkungnya ibu. Oh, nasi goreng sama cah kangkungnya ibu. Iya. Berarti nasi gorengnya nggak beli? Enggak. Dimasakin sama ibu. Iya. Suka masak? Kamu sendiri suka masak? Enggak suka. Nggak suka masak? Nggak bantu ibu? Bantunya jagain adik. Oh, jadi Naswanya jagain adik, ibunya masak untuk Naswa. Sekali-kali bantu dong ya, sekali-kali bantu masak biar tahu. Karena apa? Kebanyakan memang pengalaman itu kita dapat ketika kita melihat dan praktek. Kalau sekali-kali ya mungkin waktu jaga adiknya udah tenang gitu, masak. Tapi kan di sekolah kan juga masak-masak kan? Iya. Nah, sekolah-sekolah mulai diajarkan masak-masak di prakarya. Jadi di Bina Insani itu salah satunya ada program masak, bukan program masak sih. Ada proyek memasak juga yang membekali siswa-siswi itu untuk bisa masak dengan baik. Iya. Ikut proyek apa kemarin? Itu literasi. Oh, ikut proyek literasi. Di literasi tugasnya apa? Buat cerpen. Ngebuat cerpen. Sudah berapa lama cerpen? Sudah dapat 1100 berapa kata? Masya Allah, halaman itu. Oh enggak? 2 halaman. 2 halaman. Oh, 2 halaman 1100 kata gitu ya. Iya. Rencananya mau kamu lanjutkan jadi buku enggak? Kayak enggak. Enggak, ada kenapa? Aku membaca lagi tulisanmu sendiri itu kok kayak masih kurang itu, bahasanya kurang. Oh, bahasanya kurang. Berarti perlu latihan lagi. Iya. Jadi sebenarnya ada hubungannya loh. Jadi tadi kan dari kebiasaan membaca, Naswa sudah punya berapa komik tadi ya? 2 rak komik. Kemudian dituliskan untuk membuat karya sendiri, itu sebenarnya bisa akan lebih bagus lagi nantinya. Memang nggak bisa otodidak sih. Wong bayi saja lahir kan hanya cuma menangis gitu dah ya. Nah, kita sama sebenarnya itu ya. Jadi perlu proses yang berkelanjutan. Oke. Nah, kalau di rumah itu Mbak Naswa itu kesehariannya gimana? Misalkan dulu waktu SD itu harus mandiri, nyuci sendiri atau nyapu dan lain-lain itu bagaimana? Kalau Mulai di pagi. rumah bangun tidur, biasa sholat subuh, habis itu murojaah, terus turun, kan kamar saya di atas, terus turun nyapu. Murojaah sudah dapat berapa juz hafalannya sih? Alhamdulillah 3 juz jalan. Alhamdulillah, masya Allah. Mau melanjutkan di mana sih? Nggak tahu. Aduh, berarti segera disiapkan ya. Nanti mau kemana? Siapa tahu nanti jalur Hafiz Quran juga ada loh di Kota Kediri yang banyak yang prestasi lewat Hafiz Quran. Dilanjut tadi murojaah terus. Habis itu bantu nyapu. Terus kalau pas waktu daring kan itu, habis itu sarapan. Habis sarapan Zoom sampai siang selesai, nanti jemur baju yang masukin ke mesin cuci kan ayah, terus nanti saya tinggal jemur. Oh, masya Allah. Gitu ya. Iya. Nyetrika? Nyetrika kadang kalau enggak nyetrika, lipat-lipat. Oh, hanya lipat-lipat. Iya, lipat-lipat. Oke. Kalau setrika Kalau di mat, kalau di mat, katanya tadi nyuci sendiri di mat. Iya, nyuci sendiri. Kalau seragam di mat kan di laundry. Oh, laundry. Oh iya, sekarang lagi musim ya. Males nyuci, mager. Ya udah. Terus sekarang musim hujan juga. Oh, musim hujan. Iya. Kadang mendung kayak aduh jemur enggak ya. Oke ya. Oke. Nah, terus bicara tadi hobinya baca. Selain itu ada nggak? Hobi selain baca. Di rumah ngapain aja? Selain baca. Kalau gabut itu ngapain? Tidur. 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 Oke.
Hobi atau apa ya, tidur gitu. Mengisi waktu luang. Berarti kalau liburan itu lagi nggak kemana-mana itu lebih banyak tidur. Iya, tidur. Istirahat. Oke lah. Oke. Jadi kata-kata apa yang membuat Mbak Naswa termotivasi atau motonya apa? Betul. Kata-katanya sendiri. Iya, kata-kata untuk diri sendiri. Dan diselesaikan sebelum nanti nyesel. Dan diselesaikan sebelum nanti nyesel. Itu Ya, nyesel waktunya habis. Oh, nyesel waktunya habis. Jadi kesempatannya tidak datang kedua kali gitulah ya. Bahasanya itu bahasa motonya itu adalah kalau ada kerjaan jangan diselesaikan. Iya. Jangan sampai ditunda-tunda yang akhirnya nanti akan menyesal di kemudian hari. Oke. Mungkin itu atau mungkin Mbak Naswa sendiri mau tanya ke saya. Kemarin saya tanya terus loh. Saya bosan sebenarnya nanya terus sih. Saya maunya ada yang di sini yang menggantikan saya. Yang menanyakan tinggal saya nanti ambil gambarnya gitu. Ada nggak yang mau ditanyakan ke saya? Hobinya Ustaz Agung. Oh, hobi saya banyak. Saya itu pokoknya ketika mager, malas gerak, itu kalau nggak olahraga, ya bersih rumah. Olahraga, bersih rumah, olahraga saya semuanya saya jalani ya. Sepak bola, futsal, pokoknya semuanya lah. Semua olahraga saya jalani. Bersih rumah, saya senang bersih rumah. Cuman kadang kalau sudah kotor sekali, ya segitulah ya. Jadi begitulah. Ya, kalau hobi yang paling membuat saya terinspirasi dan menghasilkan sesuatu itu mancing. Oh, mancing. Mancing itu saya mesti gitu. Jadi kalau sudah mancing, pikiran saya tenang, kadang disitulah nanti dapat ide-ide. Saya kalau mancing malah emosi, Ustaz. Loh, kenapa? Enggak dapat ikan. Oh, itu. Padahal nih ya. Jadi yang belum tahu kenapa kok mancing kalau masih emosi, jangan mancing dulu ya. Berarti belum waktunya untuk membuang waktu. Daripada saya tidur tadi seperti Mbak Naswa, mending saya mancing. Mancing ya. Mancing itu memang satu melatih kesabaran yang utama. Dan mancing itu adalah hobi paling mahal. Kenapa mahal? Karena memang buang-buang waktu. Karena waktu adalah uang, jadi mancing adalah buang-buang uang sebenarnya. Tapi nggak gitu konsepnya ya. Jadi mancing itu kalau saya itu memang untuk melatih kesabaran dan mencari inspirasi pada saat itu. Gitu. Jadi kalau tidak terbiasa mancing, bukan hobinya pasti begitu bilang. Nah, nggak dapat mancing. Gitu. Gitu. Oke ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Nanti insya Allah kita akan undang anak-anak lain ya. Siapa saja, siap-siap saja, bersiap diri untuk saya undang ke sini. Anda tahu apakah saya yang undang atau mungkin nanti akan saya limpahkan ke entah Renita atau Naswa atau mungkin Intan ataupun siapapun yang ada di OSIS untuk mewawancara seperti ini ataupun membuat agenda seperti ini. Setelah itu terima kasih kehadirannya Mbak Naswa, semoga sukses belajar terus untuk mengejar cita-citanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.